saya Ika Kristianti, TGP Angka 9 Kota Semarang. Hari ini saya akan mengadakan wawancara pra-observasi kepada teman sejawat saya, yaitu Ibu Dianita Ika Putri atau dipanggil Budian, yaitu selaku guru kelas 5B SDN Abitur 1. Selamat siang Budian. Selamat siang Bu Ika. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Budian, saya saat ini akan mewawancarai Budian sebagai tugas CGP saya, yaitu melakukan wawancara pra-observasi, di mana nanti saya akan melihat pembelajaran yang disampaikan Budian di kelas, yaitu waktu observasi kelas. Nah, sebelum observasi kelas tersebut, saya akan melakukan wawancara dulu pra-observasi untuk mengetahui sekiranya apa yang akan Budian laksanakan saat observasi besok, dan kita akan sharing Bu. Siapa tahu saya bisa memberikan tambahan ataupun Budian juga memberikan sesuatu yang baru untuk saya. Sebelumnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan Bu ya. Untuk yang pertama Budian, kira-kira Budian untuk observasi besok itu tujuannya apa ya Bu? Yang tidak dicapai dalam pembelajaran besok? Sebelumnya ini Bu Ika, yang akan saya pilih itu mata pelajaran matematika Bu. Ya, karena kalau misalkan mata pelajaran yang lain itu masih bisa, anak itu masih bisa dipelajari di rumah seperti itu. Tapi ketika matematika itu kalau konsep dasarnya sendiri anak-anak belum paham, nanti kan tidak bisa mengerjakan soal-soalnya seperti itu. Nah, tujuannya Bu Ika, saya akan untuk materi yang saya pilih nanti yang FPP sama KPK ya. Untuk tujuan pembelajarannya saya ingin peserta didik saya nanti lebih memahami konsep dasar FPP sama KPK. Ya, tapi dengan menggunakan alat praktik Bu. Kalau menurut Bu ya gimana? Ya, enggak apa sih Bu, memang benar ya Bu ya. Dalam belajar matematika yang pertama adalah penanaman konsep terlebih dahulu. Karena setahu saya kalau konsepnya aja belum tepat, nanti kedepannya anak akan kesulitan ketika mendapatkan soal-soal dengan berbagai variasi yang berbeda. Kemudian terima kasih sudah memberikan tujuannya itu ya Bu ya, penanaman konsep tentang FPP dan KPK di pelajaran matematika. Itu ya Bu, tujuan utamanya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana pengembangan yang hendak dicapai oleh Budian, baik dilihat dari pengetahuan ataupun keterampilan anak? Kalau pengembangan dari tujuan pembelajaran tadi ya Bu ya, untuk yang pengetahuan itu pasti yang tadi untuk lebih memahamkan anak-anak terkait konsep FPP dan KPK. Kalau yang keterampilan itu nanti saya ada 2 pengembangan Bu. Yang pertama nanti di bagian anak-anak bisa menggunakan alat praktik yang saya gunakan gitu. Jadi nggak hanya itu seperti itu, nggak seperti, tapi mereka bisa menggunakan dengan benar. Kemudian yang kedua, keterampilan yang kedua itu anak-anak bisa memecahkan atau menyelesaikan masalah terkait FPP KPK di kehidupan sehari-hari seperti itu. Berarti keterampilannya yang diambil adalah agar aku langsung bisa mengetahui caranya gitu ya Bu ya. Jadi nggak hanya melihat, nggak hanya kan dia anak benar-benar langsung melaksanakan, oh ini FPP itu bagaimana caranya toh, oh kakak bagaimana toh. Jadi nanti anak akan aktif ya Bu ya untuk menggunakan alat praktik itu ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Benar sih Bu ya. Untuk yang ketiga Budian, setelah direncana yang tadi Budian ingin menggunakan alat praktik dan anak-anak terjun langsung menggunakannya ya Bu ya. Kemudian kira-kira untuk kedepannya metode, media atau strategi apa yang akan Budian laksanakan untuk pembelajaran itu? Kalau untuk metodenya saya nanti ada diskusi kelompok dulu. Kemudian strateginya nanti saya ada problem based learning PBL. Jadi nanti di dalam diskusi kelompok itu anak-anak diberikan permasalahan FPP KPK tadi. Nah, terus Bu, untuk yang modelnya saya memakai TSTS Bu. Ya, TSTS itu to stay ya Bu ya. Jadi nanti untuk rencana saya nanti dalam pembelajaran itu setelah anak-anak menggunakan alat tadi, terus anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya 4 Bu. Satu kelompok 4 anak. Ya, habis
kemudian biasanya kan setelah berkelompok anak-anak presentasi Presentasi ke depan dulu, ya Bu, ya. ya biasanya seperti itu. Nah ini nanti untuk presentasinya nggak ke depan tapi Tapi per kelompok. kelompok. Jadi kelompok nanti akan membacakan hasilnya ya. Jadi kan tadi kelompoknya to masing-masing. stay to stray ya, yang punya stay di tempat, yang punya stray jadi Jalan gitu dia ya. berjalan ke masing-masing kelompok untuk mengetahui Hasil diskusinya. pemecahan Pemecahan masalah masalah yang ya, per tadi. kelompok yang lain tadi seperti itu Bu. Oh ya, menarik ya Bu ya. Jadi itu kan nanti nah itu pembagian kelompoknya ujian. Apakah kemudian sudah memikirkan oh yang saya bagi ini anaknya apakah heterogen, maksudnya heterogen dalam arti apa tingkat kemampuan anak atau hanya tempat duduknya saja atau bagaimana? Kita paling bagus yang heterogen ya Bu ya. Kalau menurut saya heterogen kemudian jadi mereka bisa berbaur kemudian mungkin kemudian dari kemampuan anaknya bagaimana, apakah dijadikan yang pintar-pintar semua, yang kurang-kurang semua atau bagaimana dalam metode itu. Kalau misalkan heterogen berarti nanti dibuat per kelompoknya ada yang bisa dan ada yang belum bisa. Jadi nanti biar ketika bisa masalah pun anak-anak juga ada di Jadi terus kayaknya ya Bu ya. Jadi nanti waktu stray-nya juga Bisa saling bagi untuk siapa yang mau menjelaskan itu ya. Yang per tadi. kelompok yang lain tadi seperti itu Bu. Oh ya, menarik ya Bu ya. Jadi itu kan nanti nah itu pembagian kelompoknya ujian. Apakah kemudian sudah memikirkan oh yang saya bagi ini anaknya apakah heterogen, maksudnya heterogen dalam arti apa tingkat kemampuan anak atau hanya tempat duduknya saja atau bagaimana? Kita paling bagus yang heterogen ya Bu ya. Kalau menurut saya heterogen kemudian jadi mereka bisa berbaur kemudian mungkin dari kemampuan anaknya bagaimana, apakah dijadikan yang pintar-pintar semua, yang kurang-kurang semua atau bagaimana dalam metode itu. Kalau misalkan heterogen berarti nanti dibuat per kelompoknya ada yang bisa dan ada yang belum bisa. Jadi nanti biar ketika bisa masalah pun anak-anak juga ada di Jadi terus kayaknya ya Bu ya. Jadi nanti waktu stray-nya juga bisa saling bagi untuk siapa yang mau menjelaskan itu ya. Bagus sekali Bu Dian. Semoga besok juga lancar ya Bu Dian. Kemudian nanti Bu Dian, karena Bu Dian ini menggunakan alat peraga. Alat peraganya berupa apa ya Bu? Oh iya, untuk alat peraganya itu Bu rencana saya itu nanti namanya Dakota. Dakota. Dakota itu nanti Dakon Matematika. Oh, Dakon Matematika. Akronimnya Dakota. Iya, akronimnya Dakota. Nah, tapi nanti bentuk dakonnya nggak seperti dakon biasanya Bu, tapi bentuknya dari papan. Ya, terus nanti ada angka. Oh, ada. Makanya nanti itu diserahkan ke masing-masing guru, misalkan 1 sampai 50. Nah, di situ nanti kan memang kalau anak kelas 5 kan sudah lebih dari itu ya Bu ya angkanya ya bilangannya. Itu nanti hanya untuk pemahaman dasar tadi ya, konsep dasarnya ya. Jadi ketika EPP nanti anak-anak faktornya seperti itu untuk yang katanya lipatannya. Terus nanti keciknya Bu, keciknya nanti ada 2 warna. Oh, 2 warna. Jadi kan bedakan ya berarti ya? Iya, atau 2 sampai 3 warna. Oh, tergantung sama soal. Oh, kecik itu sebagai bilangannya. Iya, oh, kayak bilangannya. Bilangan. Misalkan bilangan 6 dari kecik warna merah ada 6 itu Bu. Bukan, jadi gini Bu. Kan misalkan mencari FBB dari bilangan 6 dan 10 misalkan. Berarti nanti kecik yang 6 itu tadi mewakili kecik yang merah mewakili angka 6, kecik yang hijau mewakili angka 10. Oh, itu ya. Jadi nanti ketika dimasukkan ke dalam dakonnya itu ada yang bertemu. Itulah FBB-nya. Dalam dakonnya kalau ada yang bertemu kecik merah dan kecik hijau, berarti nanti bisa dilihat FBB atau KPK-nya. Seperti itu. Ya, jadi kemudian akan membuat alat peraga yang dari papan, kemudian ada tempat-tempatnya untuk kecik itu dan alatnya berupa kecik tadi sebagai bilangannya ya Bu ya. Untuk mewakili bilangannya ya Bu ya. Oke. Sekarang kemudian kira-kira kemudian akan melaksanakan pembelajaran itu kapan ya? Apakah dalam waktu dekat ini atau mungkin rencana besok aja Bu atau bagaimana? Insya Allah dalam waktu dekat Bu Ika. Jadi kan saya menyesuaikan sama jadwalnya gitu. Jadi insya Allah hari Rabu nanti jam pertama Bu. Oh, jam pertama hari Rabu ya Bu ya, pas pelajaran matematika ya. Karena kita kan sudah
kurikulum merdeka karena kita sudah mapel ya. Jadi di jam pertama matematika hari Rabu itu kemudian ya. Baiklah, semoga nanti bisa hari Rabu saat jam pertama saya bisa ke kelasnya Budian untuk observasi pembelajaran Budian. Nah, saya boleh mengamati bagaimana pelaksanaan pembelajaran Budian yang ingin melaksanakan pakai Dakota gitu ya Bu ya, untuk menggali anak bahwa pengenalan dasar tentang FPP dan KPK tadi. Itu ya Budian. Sebelumnya kira-kira Budian setelah kita wawancara bercakap-cakap seperti ini, kira-kira apa yang dapat diambil dari hasil percakapan kita? Alhamdulillah tentunya bermanfaat Bu, sangat bermanfaat. Jadi ketika saya hanya ada rancangan kasar ya Bu ya, walaupun ya sudah direncanakan sebelumnya, tapi ketika ada obrolan seperti ini, Bu Ika memberikan masukan, kemudian tadi dari metode, strategi atau modul saya yang kurang, Bu Ika memberikan masukan, saran. Jadi ketika besok observasi kan diharapkan nanti bisa sesuai ya. Jadi ya, terima kasih banyak Budian, dan saya juga berharap semoga apa yang sudah kita rencanakan ini ketika besok action di kelas pembelajaran itu anak-anak bisa aktif, kemudian juga anak-anak yang paling ditentukan adalah yang paling kita utama adalah anak-anak memahami konsep dasar FPP dan KPK dengan menggunakan alat bantu, alat pembelajaran berupa Dakota yang sudah payah sudah kemudian agar anaknya lebih memahami tentang konsep dasar FPP dan KPK. Terima kasih Budian atas waktunya untuk meluangkan waktunya untuk sedikit ngobrol dengan saya untuk ini, dan semoga nanti hari Rabu saya bisa ke kelasnya Budian untuk observasi. Sebelumnya juga saya mohon izin untuk besok hari Rabu observasi. Akhir kata terima kasih Budian, semoga sukses. Terima kasih. Demikian wawancara praobservasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi habis suatu bilangan. Kalau nggak bisa habis, ya berarti bukan faktornya. Itu artinya faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Habis nggak tadi? Enggak. 6 dibagi 5. Habis nggak? Sisa. Berarti ini termasuk faktornya 6 nggak? Berarti faktornya 6 ada 1, 2, 3, 6. Oke, sampai sini paham? Paham. Dulu materinya. 2 kali 16. Terus 3 bisa enggak? 4 bisa enggak? Bisa kali berapa? 8. Ini ke 8. Terus ada lagi? Juga. Berarti faktornya 1, 2, 4, 8, 16, 32. Oke. Sampai sini tuh cari faktornya. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, Bu Ika dan Bu Dian.
melakukan praktek tracing pasca observasi yang akan dilakukan oleh Ika. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Yaitu nanti kita akan memperhatikan proses tracing dari percakapan pasca observasi. Begitu ya Ika. Nah, untuk berikutnya silakan nanti kita lakukan sesuai dengan tema ataupun materi yang telah diperhatikan di observasi. Terus Terima kasih Pak Ais atas waktu dan kesempatannya. Saya Rifani Landi DPD Aliansi Madura Semarang yang hari ini Pak masih bersama dengan teman sejawat saya, kemudian Kak Iqbal Putri, yang dimana kemarin yang menjadi opsi saya untuk pra dan observasi untuk seperti akademik. Kita mulai nih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ibu. Baik Ibu Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Sudah meluangkan waktunya di sela-sela mengurusi kaum kita. Hari ini Bu kita akan melakukan supervisi pasca observasi Bu untuk fungsi akademik yang dimana kemarin sudah kita laksanakan. Saya sudah jam sebelumnya sudah pra observasi ya Bu ya, karena kita lakukan di hari Senin, kemudian kita lakukan dari Rabu, Minggu, lima kali bisa atas waktu dan kesempatannya saya bisa melihat observasi, melihat pembelajaran di kelas kemudian. Nah, untuk pertama kemudian bagaimana Bu perasaannya setelah melaksanakan dukungan saya observasi di kelas kemudian untuk melihat pembelajaran kemudian dan sebelumnya juga sudah menceritakan ke saya ingin melaksanakan apa di pembelajaran itu. Bagaimana perasaannya kemudian? Mohon izin Pak Aziz. Sebenarnya ini Pak, saya sangat senang Pak Aziz Bu Ika. Karena biasanya kan kalau sebelum melaksanakan pembelajaran kan ada perencanaan ya Pak ya. Tapi ini didampingi Pak, didampingi oleh ya insya Allah ahli karena sudah melaksanakan pendidikan guru pembelajaran calon guru. Jadi saya merasa sangat ingin. Jadi ketika itu saya merencanakan, kemudian waktu observasinya, waktu pelaksanaan pembelajarannya itu didampingi oleh kita. Jadi dari merencanakan sampai melaksanakan pembelajaran di kelas itu kita sangat mendampingi saya. Terima kasih Bu ya atas waktunya dari kemudian untuk selanjutnya Bu alami sejarah kemudian ya. Kemudian Bu saya mau bertanya. Bisa menceritakan lagi Bu tentang area pengembangan sebenarnya dan menjelaskan area pengembangan yang akan kemudian kembangkan di Indonesia. Bisa nggak Bu kita kembali area pengembangan yang ke arah mana, kemudian mata pembelajaran kemarin seperti apa? Jadi sebenarnya ya Pak Aziz, kemarin itu saya memilih mata pelajaran matematika karena memang sepertinya kalau di semua kelas tuh itu tantangan sendiri ya Pak untuk memahamkan murid dalam pembelajaran matematika. Saya memilih pembelajaran matematika, kemudian saya menggunakan media Pak. Dalam observasi yang dilaksanakan itu saya menggunakan media data yaitu data matematika. Itu untuk materi FPB dan KPK. Jadi ketika saya menjelaskan itu awalnya seperti yang sudah saya jelaskan, sudah saya ceritakan itu anak-anak kurang memahami. Kemudian saya ada rencana untuk menggunakan media data tersebut supaya anak-anak paham konsep dasarnya pembelajaran. Jadi tujuan saya untuk pengetahuan itu supaya peserta didik paham konsep dasar FPB dan KPK. Jadi belum mengarah ke peningkatan hasil belajar, harus sebatas pemahaman dasar tentang materi FPB dan KPK. Kemudian untuk area pengembangan saya pengembangannya seperti itu juga. Untuk yang keterampilan tentunya anak bisa menggunakan media yang saya gunakan tadi. Jadi tapi tidak terpaku seperti itu. Misalkan ada persoalan, ada soal FPB dan KPK, anak harus menggunakan data
konsep bahasa dasar Jadi. dulu ya. Terus kemudian yang kedua untuk area pengembangan keterampilan itu anak bisa memecahkan permasalahan dulu. Jadi kan kadang untuk kebutuhan KPK itu yang ada sesuai dengan kesediaan anak-anak permasalahan yang kehidupan sendiri. Jadi anak bisa memecahkan masalah terkait kebutuhan. Mas sekali ya. Jadi area yang dimana pengetahuannya itu adalah memahami konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Ini konsep dasar dari SPP dan KPK. Kita belum mendiskusikan hasil belajarnya, tapi konsep dasar dulu biar aku biar lebih matang gitu ya, biar lebih paham. Karena memang mata-mata itu kalau konsepnya aja belum bisa, lanjutannya juga akan kesulitan ya. Jadi dari kemudian tadi konsep dasar dulu, penanaman konsep dasar, kemudian di area pengembangan keterampilannya yaitu anak menggunakan alat peraga Dakota ya, Dakota, kemudian biar anak juga bisa menyelesaikan permasalahan sendiri yang terkait dengan SPK itu di bagian D. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah ujian kemarin sudah melaksanakan pembelajaran itu dan menggunakan alat peraganya dengan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah kita obrolkan sebelumnya, kemudian apakah area pengembangan itu sudah sesuai atau sudah berhasil dari sudut pandang dia? Dari sudut pandang saya itu ya, jadi dari penggunaan media kemudian kemarin saya sempat melepas penggunaan medianya yaitu ya kita obrolkan sebelumnya, kemudian apakah area pengembangan itu sudah sesuai atau sudah berhasil dari sudut pandang dia? Dari sudut pandang saya itu ya, jadi dari penggunaan media kemudian kemarin saya sempat melepas penggunaan medianya yaitu ya saya berikan semacam LK. Jadi anak-anak tuh sudah paham dulu dengan penggunaan medianya, tapi saya berikan LK. Itu alhamdulillah sesuai dengan tujuan belajar saya karena ini sekarang ini nggak apa-apa ya. Jadi setelah tadi jaringan kan dari pemaparan tadi jaringan caranya menurut itu kemudian murid-muridnya sudah berhasil karena hasilnya itu terbukti dari LK yang diberikan ke siswa dapat dikerjakan dan siswa bisa memahami ya dia tentang konsep yang dilakukan itu. Kemudian tadi dari kendalanya, dia mau memberikan kendala yang kemudian alami untuk kegiatan itu. Mau kemudian gimana kendala? Kalau kendala sih kayaknya semua kelas pakai itu. Jadi dari 28 siswa saya itu kan pasti ada beberapa yang untuk nilainya lebih. Jadi untuk penyelesaian LK itu masih butuh pendampingan saya. Terus Pak Aziz itu juga selain secara individu anak-anak juga secara kelompok Pak. Jadi ada model pembelajaran jadi anak dikasih soal untuk dipecahkan secara berkelompok, kemudian masing-masing anak nanti masing-masing kelompok kan satu kelompok 4 orang, itu 2 anak berkunjung ke kelompok yang lain untuk mengetahui bagaimana pembelajaran dari kelompok lain, kemudian yang kedua tinggal di kelompoknya untuk menjelaskan kelompok yang akan nah kendala saya Bu yang pertama pasti ada beberapa anak yang mengambil temannya. Jadi misalkan ada teman yang memang sulit untuk satu kelompoknya pasti ada yang bisa belum tidak ya, tapi ada beberapa anak yang memang belum aktif Jadi ya. Terus ketika temannya bilang ya sudah ikut. Jadi anak itu ada beberapa anak yang belum bisa menyampaikan pendapatnya sendiri. Jadi saya kayak anak itu dari rumah kalau rumahnya A, dia simpulkan, dia belum bisa mengambil untuk pendapat dia itu apa dari soal seperti itu dia masih ada seperti Ada beberapa seperti itu. Karena memang aku nggak bisa satu kali pertemuan gitu. Alhamdulillah untuk beberapa pertemuan itu kan kendalanya semakin berkurang sih. Jadi dari kendala-kendala tersebut kemudian yang anak kurang aktif, saya sudah lihat ada beberapa anak yang
masih ya ikut temennya pada dua dia cuma melihat aja tanpa turun rembuk itu ya Budian ya. Untuk kendala itu Budian, kira-kira apa langkah yang akan Budian lakukan untuk mengatasi kendala-kendala seperti itu? Kalau untuk anak-anak beberapa anak itu ada yang tidak bisa memotivasi atau bahkan ada yang keseluruhan mata pelajaran itu terlalu. Alhamdulillah saya sudah mengatasi itu. Jadi ada sedikit tambahan itu penjelasan dari saya, tapi tentunya isi buku sama kedua orang tua, pelatihnya, teman juga di situ membantu. Itu kan hanya mengusahakan ya dia. Seperti itu jadi ada Tambahan gitu ya. tambahan waktu untuk anak ini. Jadi untuk mengatasi kendala anak yang tadi kurang aktif dan anak yang mungkin belum paham, jadi Budian memberikan tambahan pelajaran yang di luar kegiatan mereka yang dia lepas pulang sekolah, jadi Budian juga tambahan. Tapi sebelumnya minta izin dulu pada orang tua, bila orang mengizinkan, oke kita tambahin anaknya. Kalau enggak ya berarti tidak itu ya Budian ya. Jadi rasa mampu Iya, sama aku membimbing di rumah ya. Jadi masih Budian untuk kendala-kendala kemudian rencananya tuh rencana tidak lanjut tadi setelah dengan merencanakan memberikan tambahan itu, apakah rencana itu sudah terlaksana atau belum terlaksana? kalau yang untuk materi ini Iya. alat main berbeda sama kita ya insya Allah sudah terlaksana. Tapi kalau misalkan untuk kekurangan anak yang lain di luar ini ya Bu, yang berobservasi sama kita itu masih dalam proses dulu. Jadi mungkin yang di luar itu Mas Dara saya belum terlaksana itu ya, mungkin akan segera dilaksanakan ya. Tapi ya untuk anak-anak kemarin yang saya lihat masih belum itu sudah menjalani tambahin pelajaran dan mungkin untuk materi sudah bisa mengikuti materi ini bisa itu ya. Terima kasih. Terus kemudian setelah Ibu tadi kan mengenai NWAPK dan kota tadi, kira-kira Budian untuk kedepannya Budian mau mengembangkan apa lagi, entah itu pelajaran matematika atau pelajaran yang lainnya atau mau mengembangkan seperti apa Pak Budian? Kalau kemudian insya Allah di PMR kita itu banyak contoh-contoh gitu. Jadi kalau itu untuk itu nanti insya Allah kita akan juga di kelas merupakan sama saya Bu media insya Allah Selalu ya, selalu ada media ya. mungkin nanti ini untuk refleksi Oh iya, kemarin itu ketika saya observasi Budian itu belum ada refleksi ya Bu ya. Jadi habis Budian tugas kelompok tadi, kemudian anak meeting untuk menjelaskan soal yang sudah Budian berikan, kemudian evaluasi, tapi belum diimbangi, belum ada refleksi Budian itu ya Bu ya. Jadi mungkin sebenarnya Budian mungkin kedepannya akan melaksanakan refleksi ya Bu ya. Entah itu refleksi dari Budian sendiri ataupun refleksi dari anak-anak tentang mungkin kedepannya akan melaksanakan refleksi ya Bu ya. Entah itu refleksi dari Budian sendiri ataupun refleksi dari anak-anak tentang pelajaran hari ini bagaimana gitu ya Budian ya. Jadi terima kasih Budian atas bincang-bincangnya. Nah, kita harapkan setelah kegiatan ini nanti ke depan kita sama-sama bisa melaksanakan suatu pembelajaran yang bermutu pada anak dan yang berpihak pada anak tentunya ya Pak. Jadi kita bisa menghasilkan bibit-bibit unggul untuk masa depan negara kita gitu ya Bu ya. Anak-anak kita adalah aset kita dan kita sebagai guru hanya membimbing saja anak tersebut. Semoga apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita harapkan bisa terwujud sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih Bu Adian atas partisipasinya. Sejak saya repotkan dari sejak bulan kemarin ya Bu ya. Sejak bulan kemarin saya observasi aku paling dulu kita bincang-bincang dulu mengenai pembelajaran yang kemudian masih kurang itu apa, kemudian saya melakukan observasi di rumahnya dia, saya lihat anak-anaknya dia temukan ada anak yang belum aktif, kemudian belum melaksanakan refleksi
harapannya menjadi apa sudah kita sudah bahas. Terima kasih sekali atas jawabannya, semoga lancar semuanya. Ya, untuk selanjutnya Pak, saya serahkan lagi ke Pak Andis Pak. Terima kasih Pak. Baik, jika kemudian telah terlaksana yaitu closing observasi secara umum dari awal hingga akhir tentang prinsip coaching itu, dari kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi itu dilakukan tujuan sampai dengan tindak lanjut itu sudah dilakukan. Artinya kalau di dalam rubrik ini terpenuhi 7 sampai 8 dari skor 1, 2, 3, dan 4 masuknya ke skor 4. Cuma sebagai masukan, jika di dalam menutup ini tadi harusnya memberikan pertanyaan kepada Budian untuk menyimpulkan. Jadi yang menyimpulkan itu Budian, bukan Budian. Jadi jika memberikan pertanyaan, menanyakan pada Budian agar Budian memberikan kesimpulan dari proses ini tadi. Jadi sudah masuk ke 7, masuk ke bagian yang maksimal 4 antara 7 sampai ke 8. Kalau dihitung nanti nilainya sudah masuk ke nilai maksimal, cuman ada tambahan yang memberikan kesimpulan, harusnya yang memberikan kesimpulan yang atas pertanyaan dari kita. Nanti itu yang sudah kami sampaikan. Terus pada prinsipnya sudah baik dalam proses coaching pasca observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.